Kevin Dix starter, Copenhagen rebut puncak. Tanpa Ronaldo, Al Nassr kalah dari Akram Afif CS. AS Roma terpuruk dengan 4 kekalahan beruntun. Timnas Putri Indonesia lolos ke final Piala AFF. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Babak semifinal AFF Women's Cup mempertemukan Indonesia versus Singapura. Timnas Putri Indonesia langsung mencetak gol 6 menit laga berjalan. Claudia Skuneman mencatatkan namanya di papan skor. Reva mencetak gol spektakuler dari jarak jauh yang melambung masuk melewati jangkauan kiper Singapura. Indonesia akhirnya berhasil menambah gol di injury time. Kali ini pula tembakan Dwi Oktavianti memastikan kemenangan 3-0 atas Singapura. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF Putri 2024. Di babak final, Indonesia akan bertemu sesama wakil grup B, Kamboja. Pasukan Koun Laboravi melaju setelah mengalahkan Timor Leste 3-0. Indonesia dan Kamboja sebelumnya bertemu di matchday pertama grup B Piala AFF Wanita 2024. Laga berakhir tanpa gol. Sama seperti Indonesia, Kamboja juga tak pernah kebobolan dari fase grup hingga final. Final Piala AFF Wanita antara Indonesia versus Kamboja dijadwalkan Kamis 5 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat, New Laos National Stadium yang akan menjadi arena pertarungannya. Liga Denmark pekan ke-17 mempertemukan FC Copenhagen versus Nordsjælland. Duel digelar di Parken Stadium. Bek timnas Indonesia Kevin Dix tampil membela Copenhagen sejak menit pertama. Dia dipasang sebagai bek kiri dalam formasi 4-2-3-1. Skor 3-1 untuk Copenhagen menjadi hasil akhir pertandingan. Pasukan Jakob Næstrup menang dan membantu puncak klasemen Liga Denmark dengan 33 poin. SofaScore mencatat Kevin Dix melakukan 2 sapuan, 1 tackle, dan 1 intercept selama di lapangan. Bek 28 tahun ini juga menang sekali dari 2 duel yang dilalui dan kehilangan bola 4 kali. Pertandingan Serie A antara AS Roma dan Atalanta berlangsung di Stadion Olimpico. Martin Derun mencetak gol pada menit ke-69, memanfaatkan umpan dari rekan setimnya untuk menembus pertahanan Roma dan mengubah skor menjadi 1-0. Nicolo Zaniolo menambah keunggulan Atalanta dengan golnya pada menit ke-89, memastikan kemenangan timnya dengan skor akhir 2-0. Atalanta kini berada di posisi kedua hanya terpaut 1 poin, sementara Roma setelah kekalahan ini berada di posisi ke-15 klasemen. Sevilla menjamu Osasuna dalam lanjutan La Liga di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan. Osasuna membuka keunggulan pada menit ke-69 melalui gol yang dicetak oleh Ante Budimir. Gol ini terjadi setelah serangan cepat yang berhasil mengecoh pertahanan Sevilla. Sevilla berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-72 berkat gol dari Dodi Lukebakio. Gol ini tercipta setelah Lukebakio melepaskan tembakan yang tidak dapat dihalau oleh kiper Osasuna. Hasil ini membuat Sevilla tetap berada di posisi ke-11 klasemen sementara La Liga dengan 19 poin. Al Nassr versus Al Sadd dalam lanjutan Liga Champions Asia di Al Awal Stadium, Riyadh. Pelatih Al Nassr Stefano Pioli memutuskan tidak memainkan Ronaldo di laga ini. Akram Afif, pemain terbaik Asia, mencetak gol pembuka pada menit ke-69. Al Nassr menyamakan kedudukan di menit ke-80 berkat gol penuh diri dari Romain Saiz yang mencoba mengantisipasi umpan silang Wesley. Di menit-menit akhir tambahan waktu, Al Nassr diganjar penalti. Ounas dengan tenang mengeksekusi penalti untuk memastikan kemenangan 2-1 bagi tim tamu. Kekalahan ini membuat Al Nassr tertahan di peringkat 3 dengan koleksi 13 poin dari 6 laga. Fenerbahce versus Gaziantep di Stadion Ulker dalam lanjutan Turkish Super League. Fenerbahce berhasil membuka keunggulan dengan cepat pada menit ketiga melalui gol dari August Aydin. Gaziantep berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-41 melalui David Okereke, memanfaatkan kesalahan di lini belakang Fenerbahce. Pada menit ke-78, Rodrigo Becao kembali membawa Fenerbahce unggul dengan gol keduanya pada laga ini. Edin Dzeko menutup kemenangan Fenerbahce dengan golnya di menit ke-89, memastikan 3 poin penuh untuk timnya. Dengan hasil ini, Fenerbahce kini berada di posisi kedua klasemen Liga Super Turki dengan 32 poin. Atalanta berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka dalam 13 pertandingan setelah mengalahkan AS Roma dengan skor 2-0. Dalam periode tersebut, Atalanta menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencatatkan 7 kali clean sheet dan mencetak total 37 gol. Kemenangan ini juga menandai 8 kemenangan beruntun yang kedua kalinya dalam sejarah mereka di Serie A setelah sebelumnya mencatatkan 9 kemenangan berturut-turut antara Februari hingga Juli 2020. Pelatih Gianpiero Gasperini dan timnya kini berada dalam posisi yang kuat untuk bersaing di papan atas liga.
AS Roma mengalami masa sulit di Serie A 2024-2025 dengan mencatatkan 4 kekalahan berturut-turut yang terakhir terjadi pada laga melawan Atalanta dengan skor 0-2. Kekalahan ini menandai rekor buruk bagi tim yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Italia, mengingat terakhir kali mereka mengalami hal serupa adalah pada November 2008. Dalam 14 pertandingan yang telah dilalui, Roma hanya berhasil meraih 3 kemenangan, sementara 7 kekalahan membuat mereka terpuruk di peringkat 15 klasemen sementara. Pengundian putaran ketiga Piala FA dilakukan pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Putaran ketiga FA Cup akan diikuti 64 tim yang terdiri dari klub-klub Premier League dan Liga Premier, Championship hingga dari divisi-divisi bawah lainnya. Dari hasil drawing akan ada duel Arsenal versus Manchester United. Manchester United merupakan juara bertahan di ajang ini. Di tempat lain, Manchester City bertemu dengan Salford City, klub yang dimiliki oleh Class of 92, sekelompok legenda United. Di tempat lain, Chelsea akan menjamu klub terbawah Liga 2, Morecambe. Ashley Young, pemain veteran Everton berusia 39 tahun, berpotensi menghadapi putranya, Tyler Young, yang berusia 18 tahun. Dalam pertandingan Piala FA, Everton telah diundi untuk bertemu dengan Blackburn United di babak ketiga kompetisi bergengsi ini. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Goodison Park ini menjadi sorotan karena bisa menjadi kesempatan langka bagi seorang ayah untuk bertanding melawan anaknya di level profesional. Tyler, yang baru saja memulai karirnya di tim utama Peterborough, telah mengungkapkan impiannya untuk bermain di lapangan yang sama dengan ayahnya sebelum Ashley pensiun. Cole Palmer resmi dinyatakan sebagai pemain terbaik FSI Football Supporter Association untuk tahun 2024. Penghargaan ini diberikan setelah Palmer menunjukkan performa yang luar biasa baik di level klub maupun tim nasional. Dalam musim lalu, ia berhasil mencetak 22 gol di Premier League dan melanjutkan tren positifnya dengan 8 gol dalam 7 pertandingan awal musim ini. Palmer juga mencuri perhatian di panggung internasional dengan penampilan gemilangnya, termasuk mencetak gol dalam final Euro 2024 meskipun Inggris kalah dari Spanyol. Kebersamaan Joshua Kimmich dan Bayern Munchen akan segera berakhir. Kontraknya sebagai pemain di Eroten akan habis di Juni 2025 mendatang. Dalam wawancaranya ke ZDF, Kimmich menegaskan bahwa ia tidak mau terlalu lama membahas masa depannya di Bayern Munchen. Ia akan segera duduk dengan manajemen di Eroten untuk mengonfirmasi kondisi kontraknya saat ini. Kimmich menargetkan pembahasan kontrak barunya dengan Bayern tidak terlalu berlarut-larut. Ia menargetkan bahwa di bulan Januari 2025 nanti, ia sudah memiliki jabatan definitif apakah bertahan atau pergi dari Allianz Arena. Eduardo Boff, gelandang muda Fiorentina, telah menunjukkan kemajuan signifikan setelah mengalami kolaps saat pertandingan melawan Inter Milan pada hari Minggu. Menurut pernyataan resmi dari klub, Boff kini dalam keadaan sadar, responsif, dan telah berkomunikasi dengan keluarganya, manajemen klub, pelatih Raffaele Palladino, serta rekan-rekannya. Ia pun mengucapkan terima kasih atas segala pertolongan yang diberikan. Lebih lanjut, sumber yang ditanyai harian lokal itu juga mengungkapkan bahwa tidak ada kerusakan otak ataupun jantung dalam tubuh Eduardo, namun ia masih terus menjalani perawatan. Tijani Reinders sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya selama 4 tahun ke depan. Menurut laporan, Reinders akan menerima gaji sebesar 3,5 juta euro per tahun, tidak termasuk bonus. Pemain asal Belanda ini telah menunjukkan performa yang mengesankan, mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist di musim ini, dan dianggap sebagai salah satu penandatanganan terbaik Milan. Dengan kontraknya yang saat ini berlaku hingga 2028, klub tidak terburu-buru untuk menyelesaikan perpanjangan ini, namun mereka ingin memastikan bahwa Reinders tetap menjadi bagian dari tim untuk waktu yang lama. Wayne Rooney kini berada di bawah tekanan besar untuk menyelamatkan posisinya sebagai manajer Plymouth Argyle setelah serangkaian hasil buruk yang sangat merugikan. Dalam seminggu terakhir, timnya mengalami 2 kekalahan telak, termasuk kekalahan 4-0 dari Bristol City dan 6-1 dari Norwich City, yang membuat mereka terperosok di zona degradasi dengan hanya 2 poin di atas posisi terbawah. Hasil buruk ini telah memicu ketidakpuasan di kalangan manajemen klub. 2 pertandingan mendatang melawan Oxford United dan Swansea City dianggap krusial untuk masa depannya di klub. Real Madrid berencana untuk menawarkan kontrak baru kepada Raul Asensio sebagai bentuk penghargaan atas penampilannya yang mengesankan di lapangan. Pemain muda berusia 20 tahun ini telah menunjukkan performa yang luar biasa. Dengan kontrak saat ini yang berlaku hingga Juni 2026, klub ingin memberikan peningkatan gaji untuk mengamankan masa depannya dan mencegah ketertarikan dari klub lain. Dengan situasi pertahanan yang sedang mengalami kesulitan, kemudian Asensio menjadi harapan baru bagi klub untuk memperkuat lini belakang mereka di masa depan. Menjelang jendela transfer Januari, Real Betis dilaporkan kembali menunjukkan minat untuk merekrut Dani Ceballos dari Real Madrid. Klub asal Andalusia ini mencari penguatan di lini tengah setelah mengalami serangkaian cedera pemain.
Namun, meskipun ada ketertarikan dari Betis, peluang untuk mendapatkan Ceballos tampaknya semakin kecil. Menurut laporan dari AS, Betis mulai menerima kenyataan bahwa merekrut gelandang berusia 28 tahun tersebut pada bulan Januari mungkin mustahil. Dua alasan utama di balik hal ini adalah penguatan Carlo Ancelotti terhadap kualitas Ceballos dan performa impresifnya dalam beberapa pertandingan terakhir. El Girona FC menunjukkan ketertarikan serius untuk merekrut Arthur Melo dari Juventus. Pemain berusia 28 tahun ini tidak menempatkan kesempatan bermain di klub Italia tersebut, sehingga agennya sedang mencari solusi untuk memindahkannya pada bursa transfer Januari mendatang. Juventus dilaporkan bersedia untuk bernegosiasi dengan harga di bawah 15 juta euro, yang membuat Girona menjadi salah satu kandidat potensial untuk mendapatkan jasanya. Dengan banyaknya cedera yang melanda skuad Girona, kehadiran Melo diharapkan dapat memperkuat lini tengah tim. Chris Koolman, mantan pelatih tim nasional Wales, kini resmi menjabat sebagai pelatih baru klub Belgia, Leuven. Penunjukan ini diumumkan setelah Koolman meninggalkan posisinya di AEL Limassol, klub asal Siprus, hanya 3 hari sebelumnya. Dengan pengalaman yang kaya, termasuk membawa Wales mencapai semifinal Euro 2016, Koolman diharapkan dapat mengangkat performa Leuven yang saat ini terpuruk di posisi ketiga dari bawah dalam klasemen Liga Pro Belgia dengan hanya 3 kemenangan dari 15 pertandingan musim ini. Deportivo Alaves telah resmi mengumumkan penunjukan Eduardo Chacho Coudet sebagai pelatih baru tim, menggantikan Luis Garcia Plaza yang dipecat setelah hasil imbang melawan Leganes. Coudet yang memiliki pengalaman hampir 80 pertandingan di La Liga menandatangani kontrak hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan 1 tahun berdasarkan pencapaian tim. Coudet diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Alaves yang saat ini berada di posisi 16 klasemen La Liga dengan 14 poin dari 15 pertandingan, hanya 1 poin di atas zona degradasi. Javier Mascherano, mantan kapten tim nasional Argentina, secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Inter Miami, menggantikan Tata Martino yang mengundurkan diri. Mascherano yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih tim U20 Argentina menyatakan bahwa memimpin klub seperti Inter Miami adalah sebuah kehormatan dan tantangan yang ingin ia maksimalkan. Dalam pernyataannya, ia menekankan ambisi klub dan infrastruktur yang mendukung untuk mencapai kesuksesan lebih lanjut. Mascherano juga akan bekerja sama dengan rekannya di tim nasional dan Barcelona, Lionel Messi. Alphonso Davies semakin dekat untuk menyetujui kontrak baru dengan klubnya. Dalam perkembangan terbaru, Davies telah menurunkan tuntutan gajinya, menunjukkan komitmennya untuk tetap bersama Bayer. Hal ini menjadi kabar baik bagi para penggemar, mengingat kontribusi pentingnya di lini pertahanan tim. Dengan penurunan tuntutan gaji ini, negosiasi antara pihak klub dan agen pemain diharapkan dapat segera mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keputusan Davies untuk menyesuaikan tuntutan gajinya mencerminkan keinginannya untuk terus berkontribusi di Bayern Munchen. Singapura hanya akan menurunkan para pemain lokal dalam ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 dalam daftar yang dirilis oleh Federasi Sepak Bola Singapura (FIS). 30 pemain yang dipanggil semuanya tampil di Singapore Premier League. Tampines Rovers jadi penyumbang terbanyak, 9 pemain, disusul Leon City Sailor, 8 pemain. Tidak ada nama-nama andalan seperti Irfan Fandi, Iksan Fandi, atau Yaakob Mahler yang bermain di Thailand, atau Sofwan Baharudin yang berkiprah di Malaysia. Yang lain memang ditinggal karena ASEAN Championship digelar di luar kalender FIFA. Vietnam menutup rangkaian pemusatan latihan di Korea Selatan dengan mengalahkan Jeonbuk Hyundai Motors 3-1. Ini menjadi kemenangan ketiga The Golden Star saat menjalani TC di Korea selama 10 hari. Sebelumnya, skuad Arhan Kim Sang-sik sukses mengalahkan Ulsan Citizen 2-0 dan Daegu FC 2-0. Dengan demikian, dari selama TC di Korea Selatan, timnas Vietnam meraih 3 kemenangan, mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Pelatih timnas Vietnam Kim Sam-sik makin percaya diri menatap Piala AFF 2024 usai meraih 3 kemenangan pada laga uji coba di Korea Selatan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.